Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Al-Lugha Al-Ijtimaiyah akan menyampaikan materi tentang bahasa dan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Kurniawan. Yang kedua, Dikri Fahruroji. Yang ketiga, Mimin Mintarsih. Yang keempat, Zahrotus Sitanuriyah. Di sini kami bertugas untuk menyampaikan materi yang berjudul Bahasa dan Masyarakat. Sudah kita ketahui, pada umumnya yang namanya bahasa itu merupakan alat komunikasi. Nah, bahasa merupakan alat penghubung ketika manusia akan berkomunikasi. Dalam kehidupan masyarakat, manusia dan bahasa merupakan suatu kesatuan yang utuh. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebab manusia akan sulit berinteraksi tanpa menggunakan bahasa. Coba bayangkan kita seorang manusia mau berinteraksi tanpa adanya bahasa, pastinya kita akan merasakan sulit kan? Pastinya apa yang ingin kita sampaikan itu tidak akan tersampaikan karena tidak adanya bahasa, karena tidak adanya alat untuk menyampaikan suatu informasi. Meskipun bahasa itu bukan hanya sekedar ucapan atau perkataan, tetapi bahasa itu ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan, ada bahasa isyarat dan lain sebagainya. Nah, tidak dapat dipisahkan antara manusia dan bahasa karena manusia akan sulit tanpa adanya bahasa. Nah, Nihayatuzen menjelaskan bahwa bahasa memiliki arti suatu alat komunikasi yang menghubungkan ujaran dari para pengujar. Sedangkan manusia merupakan makhluk sosial, berakal, saling membutuhkan dan memiliki tujuan hidup. Dari pernyataan di atas, dari kedua unsur tersebut, maka lahirlah yang dinamakan masyarakat bahasa. Bahasa dan masyarakat itu merupakan dua hal yang bertemu di satu titik. Artinya, antara bahasa dan masyarakat itu tidak akan pernah terpisahkan. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat komunikasi dan berinteraksi. Fungsi bahasa sebagai alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan di dalam masyarakat. Nah, di dalam makalah ini mengenai tentang bahasa dan masyarakat itu akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan masyarakat dan bahasa tersebut, yaitu bahasa dan tutur, kemudian masyarakat tutur, dan bahasa serta tingkatan hubungannya serta bahasa dan hubungannya dengan tingkatan sosial masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh pemateri-pemateri. Kepada pemateri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian bahasa dan tutur. Yang pertama, yakni pengertian bahasa. Bahasa, menurut Ferdinand de Saussure, berasal dari bahasa Prancis. Bahasa tersebut berasal dari 3 kata. Yang pertama, berasal dari language, yang kedua langue, dan yang ketiga parole. Ketiga bahasa tersebut mempunyai makna yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, yakni istilah language. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan bahasa sebagai lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama. Nah, istilah ini tidak mengacu pada bahasa tertentu, jadi tidak dikhususkan bahasa tersebut, tetapi bahasa di sini dilihat dari keumuman bahasa, jadi bahasa secara umum. Untuk istilah yang kedua, yakni language. Language di sini dimaksudkan sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu
Jadi, lingua ini digunakan oleh sebagian masyarakat saja, tidak oleh keseluruhan masyarakat ketika mereka berinteraksi ataupun berkomunikasi. Lingua ini mengacu pada satu bahasa atau satu sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota masyarakat. Jadi misalnya ada satu kampung. Nah, di kampung tersebut jika bahasa tersebut berasal dari lingua, maka anggota masyarakat dari kampung tersebut hanya menggunakan satu bahasa. Kemudian, istilah yang ketiga, yakni parole. Parole itu bersifat konkret. Kenapa? Karena parole itu merupakan pelaksanaan dari poin yang kedua, yakni lingua. Pelaksanaan ini dalam bentuk ujaran atau tuturan. Kemudian, untuk poin nomor 2, yakni pengertian tutur. Apa sih yang disebut dengan tutur itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian tutur. Secara umum, tutur itu dapat diartikan sebagai kata ataupun perkataan. Nah, menurut Stephen, bahasa merupakan wahana komunikasi, yakni tempat atau alat untuk berkomunikasi. Kemudian, tutur merupakan pelaksanaan atau pelaksanaan dari wahana tersebut. Jadi, tutur itu pelaksanaan dari bahasa gitu. Misalnya, ada satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Kemudian, bahasa tersebut diucapkan atau dikatakan oleh seseorang. Maka, perkataan orang tersebut merupakan tutur. Dan perlu diketahui bahwasannya setiap orang itu memiliki kekhasan atau ciri khas dalam berbahasa. Atau ciri khas ini bisa disebut dengan dialek gitu. Jadi setiap orang itu memiliki dialek yang berbeda dalam berbahasa. Nah, perbedaannya itu baik itu mengenai volume suaranya, jadi ada yang tinggi, ada yang rendah, ataupun dari pilihan katanya, ataupun dari unsur-unsur bahasa yang lainnya. Yang intinya, setiap orang itu memiliki dialek atau ciri khas dalam berbahasa. Nah, sehingga ketika kita akrab dengan seseorang, kita dapat mengenali orang tersebut hanya dengan bahasa yang dia ucapkan atau dengan tulisannya saja. Jadi bisa dikatakan, misalnya ada 1000 orang, maka ada 1000 dialek dalam berbahasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemateri pertama, Saudari Mimin. Pemateri kedua, saya akan ambil, saya kebagian gitu. Saya kebagian masyarakat tutur, masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa atau dalam ilmu linguistik itu disebut dengan masyarakat tutur. Masyarakat tutur atau masyarakat bahasa secara harfiah sekelompok orang dalam jumlah relatif yang banyak, merasa sebangsa, sewilayah tempat tinggal, memiliki kepentingan sosial dan merasa menggunakan bahasa yang sama. Sedangkan bahasa memiliki arti suatu alat komunikasi yang menghubungkan ujaran daripada pengujarnya. Abdul Syukur Ibrahim menjelaskan bahwa masyarakat tutur adalah kelompok manusia yang ditandai oleh interaksi reguler dan sering dengan menggunakan isyarat-isyarat verbal dan terpisah dari kelompok-kelompok yang lain.
Menurut perbedaan dalam penggunaan bahasa, untuk disebut masyarakat tutur adalah adanya peranan di antara penuturnya bahwa mereka merasa tuturnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Farujandani dari kelompok 2 akan membahas bahasa dan tingkatan sosial masyarakat. Hubungan yang terdapat di antara bahasa dengan masyarakat adalah adanya antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi ragam atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Untuk melihat hubungan antara kebangsawanan dan bahasa, kita ambil contoh masyarakat tutur bahasa Jawa. Mengenai tingkat kebangsawanan ini, Kuta Diningrat dalam Abdul Khair dan Leoni Agustina membagi masyarakat Jawa atas 4 tingkat, yaitu wong cilik, wong saudagar, priai, dan dara. Sedangkan Clifford Grid membagi masyarakat Jawa menjadi 3 tingkat: priai, bukan priai tapi berpendidikan dan bertempat tinggal di kota, dan petani serta orang kota yang tidak berpendidikan. Dari kedua penggolongan itu jelas adanya perbedaan tingkat dalam masyarakat tutur bahasa Jawa. Jadi bahasa atau ragam bahasa yang digunakan di kalangan wong cilik tidak sama dengan wong saudagar, dan lain pula dari bahasa yang digunakan priai. Jadi kesimpulannya, bahasa adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.